Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang sekali bisa bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran sebagai suatu sistem. Pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen. Ada beberapa komponen yang membangun pembelajaran sebagai suatu sistem, di mana satu komponen dengan komponen lainnya itu bersinergi saling mendukung untuk mencapai tujuan dari sistem. Dalam hal ini, komponen pembelajaran bersinergi untuk mencapai tujuan dari sistem pembelajaran. Hubungan satu komponen dengan komponen yang lain sangat kuat dan erat, karena apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, itu mempengaruhi tidak efektif dan tidak efisiennya pencapaian tujuan dari sistem. Misalnya sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Sistem pencernaan terdiri dari komponen mulut, tenggorokan, lambung, usus, dan anus. Ketika salah satu komponen bermasalah, misalnya komponen mulut, kita mengalami sariawan. Itu bisa mengganggu tujuan dari sistem pencernaan. Karena kita sariawan, mungkin kesulitan untuk mengunyah atau barangkali susah untuk makan. Sehingga lambung bekerja lebih keras dan itu mengganggu pencernaan kita. Begitu juga dengan sistem pembelajaran, ketika salah satu komponen bermasalah, tujuan dari pembelajaran bisa saja tidak tercapai. Beberapa komponen yang menyusun atau yang membangun sistem pembelajaran, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menjadi hal utama dan sentral dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan adanya tujuan pembelajaran, peserta didik ataupun pendidik fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Komponen yang kedua adalah pendidik. Pendidik ini adalah subjek yang akan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Pendidik bekerja sama dengan pengembang teknologi pembelajaran atau pendesain pembelajaran atau istilah lain instructional designer, menerjemahkan tujuan pembelajaran menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik agar nanti bisa diimplementasikan atau bisa dicapai dengan aktivitas-aktivitas belajar tertentu. Komponen yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik ini adalah subjek utama yang akan dikembangkan potensi dirinya. Peserta didik inilah yang perlu kita lakukan analisis kebutuhannya, mulai dari aspek karakteristik peserta didik secara umum, baik itu kelompok usia, tingkat kelas, karena di situ kita bisa mengetahui pengetahuan awal mereka, kemudian karakteristik khusus seperti gaya belajar, kecerdasan yang mereka miliki, motivasi, sampai dengan kecepatan mereka dalam menyelesaikan tugas belajar. Bukti adanya hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam sistem pendidikan, misalnya antara komponen peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik perlu mengetahui tujuan pembelajaran supaya mereka juga fokus terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Sehingga pada awal pembelajaran kita perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka mengetahui apa yang harus mereka capai setelah pembelajaran berlangsung. Dari setiap kegiatan belajar yang kita berikan, mereka akan bisa memilah mana aktivitas belajar yang relevan dengan tujuan. Pada saat aktivitas itu tidak relevan, mereka bisa mengabaikan karena fokusnya adalah pada tujuan pembelajaran. Komponen yang keempat adalah media, metode, materi, strategi. Komponen yang keempat ini ada banyak subkomponen di dalamnya, karena misalnya media. Dalam media, dia tidak hanya berdiri sendiri, di dalam media terintegrasi materi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Begitu juga pada saat pemilihan metode atau strategi, pada saat kita memilih metode atau strategi tersebut, di dalamnya juga ada penyampaian materi. Makanya materi, media, metode, dan strategi berada di poin yang sama. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran, pemilihan metode, pemilihan media, pemilihan strategi itu berdasarkan kepada tujuan pembelajaran yang tadi kita rumuskan.
Itulah kaitan antara tujuan pembelajaran dengan metode, media, dan strategi. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini menjadi salah satu komponen dalam sistem pembelajaran karena tanpa evaluasi kita tidak akan mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Jadi efektif atau tidaknya pembelajaran yang kita lakukan berdasarkan kepada tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Kita akan mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Jadi itulah komponen-komponen yang menyusun sistem pembelajaran, di mana satu komponen berkaitan dengan komponen yang lainnya. Jadi pada saat kita melakukan analisis kasus, analisis masalah terhadap pembelajaran, jangan hanya menyalahkan komponen-komponen tertentu saja. Coba ditelaah suatu masalah itu secara sistem, semua komponen yang menyusun sistem perlu dilakukan pengkajian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.